Coba bayangkan ini deh. Anda pulang kerja, udah capek, masuk ke area parkir apartemen yang iurannya Anda bayar loh setiap bulan. Tapi bukannya bisa langsung istirahat, Anda malah menemukan ban motor Anda kempes. Aduh, Besoknya, helm yang harganya lumayan itu hilang. Terus besoknya lagi, ada goresan baru di bodi motor. Ini kan bukan lagi soal sial ya. Ini udah sebuah pola yang mengkhawatirkan banget. betul-betul sudah jadi pola, bukan insiden tunggal. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam dari sebuah dokumen yang Anda kirimkan ke kami, judulnya Parkir Overload, CCTV Blind Spot, dan Tanggung Jawab Pengelola. Judul yang sangat lugas ya. Iya, dan dokumen ini mengupas tuntas serangkaian masalah di sebuah kompleks apartemen besar di Jakarta, yaitu Mediterranean Garden Residences 2 atau MGR2. Misi kita kali ini adalah membongkar gimana masalah yang kelihatannya sepele, cuma soal parkir motor, ternyata bisa jadi cerminan isu yang jauh lebih besar. Isu sistemik ya? Tepat, soal kelalaian sistemik, celah keamanan yang bahaya, dan yang paling penting, apa saja sih hak-hak hukum Anda sebagai penghuni yang sebenarnya dilindungi undang-undang? Oke, mari kita bedah ini. Jadi, kalau kita lihat dari dokumen ini ya, akar masalahnya itu ternyata mendasar banget. Sangat mendasar, betul. Hampir lucu kalau nggak begitu merepotkan. Di MGR2 ini, area parkir motornya ada 2, tapi lokasi parkiran yang baru itu posisinya persis di jalur masuk utama untuk semua kendaraan. Oh, jadi satu jalur untuk semua ya? Betul, termasuk ojek online, kurir paket, tamu, semua lewat situ. Nah, di situ letak masalah pertamanya. Tanpa ada, katakanlah, papan penunjuk arah atau signage yang jelas, misalnya parkir penghuni lurus atau parkir tamu di sini, ya secara psikologis semua orang pasti akan berhenti di titik pertama yang mereka lihat. Insting kan, cari yang paling gampang. Betul, itu insting manusia. Tentu saja, hasilnya bisa ditebak. Parkiran yang baru itu selalu penuh sesak. Motor sampai menubar keluar garis, saling berhimpitan. Kacau ya. Dan yang menarik, dokumen ini nggak menyebutnya sebagai masalah teknis biasa, tapi kelalaian administratif. Istilah ini penting loh. Apa artinya itu? Artinya, ini bukan salah penghuni yang parkir sembarangan. Ini kegagalan pengelola dalam melakukan fungsi paling dasar, manajemen alur atau flow management. Nggak adanya mitigasi resiko yang paling simpel, kayak sekedar memasang papan penunjuk, itu menunjukkan ada yang salah di level tata kelolanya. Jadi ini kayak membangun gedung, ada pintu daruratnya, tapi nggak ada tulisan pintu darurat di atasnya. Persis, analogi yang pas sekali. Secara teknis ada, tapi fungsinya gagal total karena nggak dipikirkan penggunanya. Tepat sekali, dan dokumen ini menekankan kalau ini bukan kejadian baru. Ini sudah berulang kali, sampai disebut sebagai politik ruang gelap. Wah, istilah yang kuat itu. Kuat sekali. Seakan menyiratkan ada pembiaran yang disengaja. Ini langsung mengarahkan sorotan kita ke pengelolanya PT Prima Buana Internusa atau PBUI, yang menurut dokumen ini sudah mengelola MGR2 sejak 2007. Lama sekali itu. Belasan tahun pengalaman, tapi masalah fundamental seperti ini dibiarkan. Kualitas manajemennya jadi sangat dipertanyakan kan? Tunggu dulu. Jadi ini bukan cuma soal motor tergores karena parkir sempit. Bukan. Dokumen ini bilang ada unsur kesengajaan. Ini kan levelnya beda banget. Betul. Disinilah ceritanya bergeser dari sekedar masalah ketidaknyamanan jadi isu keamanan yang serius. Dokumen ini mencatat laporan dari beberapa penghuni, ban motor mereka itu berulang kali dikempeskan. Dikempeskan. Dan bukan kempes biasa kena paku, ini pentil bannya dibuka. Ini jelas tindakan sengaja. Dan ini terjadi bahkan setelah mereka melapor secara resmi ke pihak keamanan. Benar, laporan udah masuk tapi kejadian terulang lagi. Dan yang paling krusial yang jadi benang merah semua insiden ini, semuanya terjadi di area blind spot. Titik-titik buta yang nggak terjangkau oleh kamera pengawas atau CCTV. Jadi ada kerusakan, ada laporan, tapi nggak ada bukti visual. Kameranya buta di situ. Ini seperti skenario yang sempurna untuk pelaku kejahatan ya. Mereka tahu persis di mana harus beraksi tanpa terekam. Dan ternyata ini bukan lagi dugaan loh. Oh iya? Ada satu detail dalam dokumen Anda yang jadi bukti telak. Di situ tertulis, di pos keamanan basement 1, sempat terpampang foto pelaku pencurian helm yang sudah ketangkap. Anda tahu siapa pelakunya? Siapa? Seorang mantan pegawai keamanan. Orang dalam. Betul. Seseorang yang tahu persis di mana letak setiap kamera, di mana titik-titik buta itu berada, dan gimana caranya mengakali sistem keamanan dari dalam.
Wow, itu seperti plot film pencurian ya, di mana pelakunya adalah orang yang paling hafal setiap sudut dan celah keamanan gedung. Tepat. Ini bukti yang nggak bisa dibantah lagi. Artinya, pengelola nggak bisa lagi berdalih, oh kami tidak tahu ada celah keamanan. Celah itu sudah terbukti dieksploitasi. Tepat sekali. Ini mengkonfirmasi bahwa kerentanan sistem di sana bukan lagi gimana kalau, tapi sudah pernah kejadian. Dan yang membobolnya justru orang yang paling tahu sistemnya. Hal ini juga menggarisbawahi argumen kunci dalam dokumen ini. Sekedar ganti personel keamanan tanpa memperbaiki sistemnya, dalam hal ini menutup blind spot CCTV, nggak akan pernah menyelesaikan akar masalah. Betul juga. Sama seperti ganti ember di bawah atap yang bocor, tapi nggak pernah menambal atapnya. Oke, jadi situasinya makin jelas. Penghuni jelas dirugikan, sistem keamanannya terbukti keropos, dan pernah dibobol, dan laporan resmi seolah dianggap angin lalu. Betul. Pertanyaan besarnya, apakah penghuni hanya bisa mengeluh di grup WhatsApp dan pasrah? Atau sebenarnya ada dasar hukum yang bisa dipakai? Tentu ada. Dan disinilah dokumen Anda jadi sangat kuat. Dokumen ini memaparkan dengan rinci, setidaknya ada 5 lapis perlindungan hukum bagi penghuni. Ini mengubah dinamika dari sekedar keluhan jadi penuntutan hak. Nah, ini bagian yang paling penting. Silakan. Pertama, ada Undang-Undang Rumah Susun, nomor 20 tahun 2011. Di dalamnya disebut sangat jelas, area parkir itu bagian bersama. Bagian bersama ya. Artinya, itu milik bersama semua penghuni. Lalu pasal 59 mewajibkan pengelola untuk menjamin keamanan bagian bersama tersebut. Jadi, parkiran yang nggak aman adalah bukti langsung kegagalan pengelola. Jadi keamanan itu bukan fasilitas tambahan atau bonus, tapi kewajiban dasar yang melekat pada fungsi pengelola. Tepat. Lalu yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021. Ini lebih spesifik lagi. Pasal 71 mewajibkan pengelola menyediakan sistem pengamanan dan secara eksplisit menyebutkan contohnya CCTV dan sistem patroli. Oke, saya coba mainkan peran pengelola di sini. Mereka mungkin akan bilang, CCTV kan sudah ada, kami sudah penuhi kewajiban. Gimana jawaban hukum untuk argumen itu? Pertanyaan yang bagus sekali, dan itu argumen yang sering muncul. Gini, hukum itu tidak menuntut kesempurnaan, tapi menuntut upaya yang wajar dan patut. Upaya yang wajar, oke? Kalau sebuah blind spot sudah terbukti jadi lokasi insiden berulang kali dan sudah dilaporkan, maka upaya yang wajar adalah pasang kamera tambahan atau tingkatkan patroli di situ. Mengabaikannya dan membiarkan blind spot itu tetap ada, nah itulah yang disebut kelalaian. Jadi punya CCTV aja nggak cukup ya? Nggak cukup, CCTV itu harus fungsional dan efektif. Oke, masuk akal. Lalu bagaimana dengan posisi kita sebagai penghuni yang tiap bulan bayar iuran? Nah, itu membawa kita ke dasar hukum ketiga, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini sudut pandang yang paling sering dilupakan. Konsumen ya? Betul, Anda sebagai penghuni yang membayar iuran adalah seorang konsumen. Pengelola adalah penyedia jasa. Pasal 4 Undang-Undang ini menyatakan Anda berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Kalau kita bicara soal Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ini benar-benar mengubah cara pandang ya. Jelas. Selama ini kita mungkin mikir iuran itu ya buat bayar listrik, umum, kebersihan, gaji staf. Tapi ini menegaskan bahwa kita juga membeli rasa aman. Betul. Pengelola bisa saja berdalih, kami sudah sediakan satpam. Kejadian ini di luar kendali kami. Tapi UU Konsumen nggak melihatnya sesederhana itu. Jasa yang Anda bayar adalah pengelolaan lingkungan hunian yang aman. Jadi bukan cuma soal ada atau enggaknya satpam, tapi apakah sistem yang mereka bangun itu efektif. Adanya blind spot yang nggak ditangani adalah bukti bahwa jasa yang diberikan nggak sesuai. Dan yang terakhir, untuk kerugian material, kayak helm yang hilang atau motor yang baret. Untuk itu ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, pasal 1365, pasal klasik tentang perbuatan melawan hukum. Oke. Pasal itu menyatakan setiap kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pihak yang lalai untuk ganti rugi. Berarti secara teori, kalau helm Anda hilang dan bisa dibuktikan itu terjadi karena kelalaian sistem keamanan, misalnya di blind spot yang sudah sering dilaporkan, Anda punya dasar hukum untuk menuntut ganti rugi. Luar biasa. Jadi titik beratnya benar-benar bergeser ya? Betul. Ini bukan lagi soal adu argumen siapa yang salah parkir, tapi tentang pertanyaan fundamental,
apakah pengelola sudah memenuhi kewajiban hukum mereka? Persis. Dokumen ini berhasil mengangkat isu ini dari level keluhan personal menjadi diskursus tentang hak dan kewajiban hukum. Hebatnya dokumen ini nggak berhenti di komplain dan landasan hukum. Dokumen ini juga bergerak maju dengan menawarkan solusi. Benar, dan bukan solusi tambah sulam. Bukan, tapi solusi yang konkret dan sistemik. Betul. Rekomendasinya sangat logis, langsung menjawab akar masalah yang sudah kita bahas. Pertama, lakukan audit menyeluruh semua titik buta CCTV. Petakan di mana saja celahnya. Itu yang pertama ya? Kedua, setelah ditemukan, segera pasang kamera tambahan di area-area rawan tersebut. Ketiga, untuk masalah di awal tadi, pasang papan pengarah parkir yang jelas, atur alur kendaraan penghuni dan non-penghuni. Ini kan sebenarnya solusi-solusi yang sangat mendasar dan masuk akal ya? Sangat masuk akal. Nggak ada yang butuh teknologi canggih atau biaya luar biasa besar. Audit, pasang papan, bikin aturan. Kenapa hal sesederhana ini sepertinya sulit sekali dilakukan? Akuntabilitas. Selain solusi teknis, dokumen ini juga menyarankan dibuatnya SOP yang jelas, dan yang terakhir, untuk transparansi, berikan laporan keamanan bulanan kepada para penghuni. Ini sederhana, tapi penting untuk membangun kembali kepercayaan. Semua rekomendasi ini kalau saya perhatikan tujuannya satu, menggeser fokus. Pertanyaan yang diajukan dokumen ini bukan lagi siapa pelaku pengempesan ban, melainkan apakah pengelola telah menjalankan kewajiban hukumnya. Tepat. Dan sepertinya pertanyaan itu sulit dijawab ya. Sangat sulit, terutama jika ada masalah transparansi. Dokumen ini bahkan berani menyebut satu nama secara spesifik, yaitu Febriardanang Sosongko sebagai pengurus 3 PSRS bidang pengelolaan, dan mempertanyakan secara langsung apa sebenarnya fungsi dan tugasnya. Dan yang lebih mengkhawatirkan, menurut catatan di sini, pertanyaan resmi yang sudah diajukan tertulis mengenai hal itu belum juga dapat klarifikasi. Nah, itu dia. Baik dari yang bersangkutan maupun dari Ketua P3SRS MJR2, ini yang seringkali bikin frustrasi kan? Kalau pertanyaan dasar tentang tugas Anda apa saja nggak dijawab, gimana penghuni bisa percaya masalah yang lebih kompleks akan ditangani serius? Betul. Ini soal budaya akuntabilitas yang sepertinya tidak ada. Jadi, luar biasa sekali. Kita memulai pembahasan ini dari keluhan yang terdengar biasa, parkir motor penuh dan ban kempes. Dan kita berakhir pada sebuah analisis mendalam tentang kegagalan tata kelola, celah keamanan yang nyata, dan serangkaian dasar hukum yang sebenarnya ada untuk melindungi Anda. Poin utamanya adalah ini, iuran pengelolaan yang Anda bayar tiap bulan bukan cuma untuk lampu koridor yang nyala atau lobi yang bersih. Bukan cuma itu. Anda membayar untuk sebuah rasa aman. Dan rasa aman itu, seperti yang sudah kita bedah barusan, bukanlah bonus pelayanan atau kebaikan hati pengelola. Rasa aman itu adalah kewajiban hukum yang harus mereka penuhi. Tepat sekali. Kajian kita dari dokumen ini menyoroti dengan sangat tajam kewajiban hukum dari pihak pengelola dan bagaimana kegagalan memenuhinya bisa berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari Anda. Iya. Namun, ini juga menimbulkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan lebih jauh. Dokumen ini lahir dari keresahan individu. Pertanyaannya adalah, jika satu laporan resmi dari seorang individu tidak cukup untuk mendorong perubahan sistemik, seberapa besar kekuatan yang bisa diciptakan oleh suara kolektif para penghuni yang bersatu untuk menuntut hak atas rasa aman yang seharusnya mereka dapatkan?